yang dikasihi Tuhan, bagaimana kabar kalian semua? Saya berdoa dan berharap adik-adik sekolah minggu, orang tua, guru-guru sekolah minggu semuanya tetap sehat dan selalu semangat. Khususnya pagi hari ini nih, hari Minggu, saatnya kita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Yeay, siapa yang sudah siap dan antusias memuji Tuhan? Lambaikan tangan. Yuk, kita semua bangkit berdiri. Kita mau memuji dan memuliakan nama Tuhan. Semua ikuti gerakan Kak Ica ya. Kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Oh, inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Yang bersukacita, tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Seperti pujian yang barusan kita nyanyikan, adik-adik di rumah, siapa yang ingin hidupnya dipimpin oleh Roh Kudus? Angkat tangannya. Ya, puji Tuhan, kita semua mau hidupnya dipimpin oleh Roh Kudus. Seperti yang minggu lalu yang Tante Sumpi ceritakan bahwa Roh Kudus yang dijanjikan. Hari ini kita akan belajar tentang menantikan Roh Kudus itu, Roh Kudus yang dijanjikan dalam kehidupan kita. Nah, adik-adik siapa yang antusias? Hari ini kita belajar firman Tuhan. Sebelum kita lanjutkan, kita berdoa dulu ya. Adik-adik, ikuti Kak Ica berdoa ya. Mari kita lipat tangannya, tutup mata kita. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih kami tetap sehat sampai hari ini. Terima kasih kami boleh memuji, menyembah Tuhan. Saat ini kami mau dengar firman Tuhan. Tuhan tolong agar kami mengerti firman Tuhan. Kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengar firman-Mu. Haleluya, haleluya, amin. Nah adik-adik, hari ini kita akan belajar tentang menantikan Roh Kudus. Bagaimana menantikan Roh Kudus yang sudah dijanjikan bagi kita semuanya. Ya, mari kita dengarkan firman Tuhan di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat
12 sampai 14. Dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 12 sampai 14. Mari kita dengarkan firman Tuhan berikut ini. Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan sabat jauhnya dari Yerusalem. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas, tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfeus, dan Simon orang Zelot, dan Yudas bin Yakobus. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria, ibu Yesus, dan dengan saudara-saudara Yesus. Firman Tuhan yang barusan kita dengar, kita tahu sekarang bahwa rasul-rasul, murid-murid Tuhan Yesus harus diam di Yerusalem untuk menunggu Roh Kudus, menantikan Roh Kudus yang sudah dijanjikan. Dan mereka boleh menerima Roh Kudus itu, dan mereka boleh hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Nah, Ica, apakah sekarang kita juga perlu ke sana, ke Yerusalem untuk menantikan Roh Kudus? Tentu tidak, adik-adik semuanya. Ya. Tidak di Yerusalem, saat ini kita juga belum bisa beribadah bersama-sama di gereja, ya, di Yerusalem baru. Kita masih bisa beribadah bersama melalui media online seperti sekarang ini, ya. Saya berharap adik-adik dengan setia, dengan tekun seperti rasul-rasul, seperti murid-murid Tuhan Yesus tadi, ya, bersehati berdoa bersama-sama dalam ibadah ini maupun setiap harinya bersama dengan keluarga, ya. Itu yang bisa kita lakukan untuk kita menantikan Roh Kudus. Lalu kenapa sih Kak Ica kita perlu hidup dipimpin oleh Roh Kudus? Agar seperti pujian tadi yang kita nyanyikan, kita memiliki 9 buah roh. Apa? 9 buah roh. Yang pertama tadi ada apa? Ada kasih, ada sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan. Ada apa lagi? Kebaikan, ada kesetiaan, ada kelemah lembutan dan pengendalian diri, agar kita memiliki semua buah roh dalam kehidupan kita. Amin. Nah, selain daripada itu, Roh Kudus itu juga salah satu pribadi dari Allah Tritunggal kita yang harus kita miliki dalam kehidupan kita. Dan apa? Agar Roh Kudus memperlengkapi kita, membantu kita, menolong kita dalam melakukan perintah Allah, dalam melakukan amanat agung Tuhan. Apa itu amanat agungnya? Kita dengarkan di Matius 28 ayat 19 sampai 20. Matius pasal 28 ayat 19 sampai 20. Dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Dari Matius 28 ayat 19 sampai 20 yang barusan kita dengar, tahu bahwa amanat agung daripada Tuhan sebelum Tuhan Yesus naik ke surga adalah kita jadikan semua bangsa murid Tuhan, jadikan banyak orang bertobat kembali kepada Tuhan. Nah, sebagai orang percaya nih, kita bukan hanya perlu yang namanya dibaptis dengan air, Islam ya, namun kita juga perlu dibaptis oleh Roh Kudus, yaitu di mana Roh Kudus dicurahkan dan kehidupan kita dipenuhi bahkan dipimpin oleh Roh Kudus. Ya, lalu apa Kak Ica yang bisa kita lakukan untuk menantikan Roh Kudus di saat ini, ya, di zaman now ini, ya adik-adik ya. Yang pertama, kita harus bertekun berdoa dan membaca kitab suci
firman Tuhan dan kita mengerti apa yang dikehendaki Tuhan dalam hidup kita. Yang kedua adalah kita hidup taat melakukan firman Tuhan yang telah kita renungkan. Jadi tidak hanya sekedar membaca, merenungkan, kita melakukan. Ketiga adalah hidup kita jadi kesaksian bagi sekitar kita, jadi berkat. Kita tahu kehidupan kita dilihat oleh banyak orang, disaksikan oleh banyak orang, sehingga ketika kita menjadi berkat, orang itu bisa melihat Tuhan Yesus di dalam kehidupan kita. Ini adalah salah satu cara untuk kita dapat melakukan amanat agung itu. Selain mengabarkan Injil secara langsung, kehidupan kita menjadi terang, menjadi teladan, menjadi berkat bagi setiap orang. Adik-adik, kita sudah memuji Tuhan, kita sudah merenungkan firman Tuhan. Saatnya kita melakukan apa yang kita dengar dari firman Tuhan. Ya, Kamis besok tanggal 13 Mei kita akan memperingati naiknya Tuhan Yesus ke surga. Ya, setelah itu kita juga akan nanti-nantikan nih sama dengan murid Tuhan Yesus di Yerusalem itu. Sampai saat ini kita lakukan di Yerusalem baru, di gereja kita ya, di GPIS Yerusalem baru di Jalan Wonorejo. Kita akan doa selama 10 hari meminta Roh Kudus. Nanti-nantikan Roh Kudus dicurahkan dalam kehidupan kita. Nah, Ica berharap untuk kakak-kakak kelas besar, baik Lukas maupun Yohanes, kalau ada waktu, kalau diizinkan oleh orang tua, ayo kita sama-sama datang beribadah. Kita sama-sama menantikan Roh Kudus untuk dicurahkan dalam kehidupan kita. Dan kita boleh hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Mari kita Yesus, kasih firman-Mu. Tahu Tuhan, Kau telah berjanji, Roh Kudus, tolong membantu kami melakukan amanat agung-Mu Tuhan. Rindu untuk hidup penuhi dan dipimpin oleh Roh Kudus. Doa kami Tuhan, berikan kami, layakkan kami boleh hidup penuhi dan dipimpin. Terima kasih Tuhan. Terus doa dan menyucikan. Amin. Ibadah sekolah minggu kita sudah selesai. Jangan lupa, bentar lagi akan ada tugas, yaitu menuliskan ayat di Matius 28 ayat 19-20, lalu dihias sebaik mungkin, sekreatif mungkin, seindah mungkin. Lalu jangan lupa ya, difoto dan dikirimkan ke grup. Tetap semangat, jangan lelah mengerjakan tugas-tugas yang ada. See you, God bless you.